Selamat pagi. Pagi hari ini saya akan membahas tentang observasi P3K Guru tahun 2022. Lebih fokus kepada apa yang harus rekan-rekan persiapkan dalam menghadapi seleksi observasi nanti. Sebenarnya seleksi observasi ini sudah dibahas secara rinci pada Permendikbudristek nomor 349 tahun 2022. Namun saya akan mencoba untuk meringkas, memadatkannya sehingga rekan-rekan mungkin akan menjadi lebih mudah mengerti. Oke, kita lanjut ya. Pelaksanaan observasi akan dilaksanakan cukup panjang waktunya, dari 27 November sampai dengan 3 Desember 2022. Mengapa cukup panjang? Karena akan melibatkan 3 tahap di sana. Tahap pertama adalah seleksi wawancara yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 sampai dengan 28 November 2022. Kemudian dilanjutkan lagi dengan seleksi penilaian kesesuaian antara kompetensi dan kinerja yang juga dilaksanakan pada tanggal 27 sampai dengan 28 November 2022. Kemudian dilanjutkan dengan tahap ketiga, yaitu penilaian kesesuaian antara kinerja dan latar belakang yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 November sampai dengan 3 Desember 2022. Kita bahas satu-satu per tahap ya. Tahap pertama adalah seleksi wawancara. Seleksi wawancara ini adalah satu-satunya seleksi yang akan melibatkan langsung rekan-rekan pelamar. Jadi sekali lagi saya katakan, seleksi ini adalah satu-satunya yang akan diikuti oleh rekan-rekan pelamar pada saat seleksi observasi. Pada saat ini, rekan-rekan akan melakukan wawancara dengan 3 unsur penilai: pengawas, kepala sekolah, dan guru senior. Kemudian ketika seleksi wawancara sudah selesai, maka 3 unsur penilai tadi, yaitu pengawas, kepala sekolah, dan guru senior, akan melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu tahap penilaian kesesuaian antara kompetensi dan kinerja. Pada tahap ini, ketiga unsur penilai tadi akan melakukan penilaian secara tertutup dengan sistem komputerisasi. Jadi penilaian ini sudah tidak secara langsung melibatkan rekan-rekan pelamar. Pada penilaian kesesuaian kompetensi kinerja ini, ada 2 komponen yang dinilai, yaitu kompetensi dan kinerja, dengan pembobotan 40% untuk komponen kompetensi dan 60% untuk komponen kinerja. Jadi nanti 3 unsur penilai itu akan menjawab berbagai macam pertanyaan dari sistem komputerisasi yang berisi tentang berbagai macam aspek pada komponen kompetensi dan berbagai macam aspek pada komponen kinerja. Pertanyaan tersebut dijawab oleh 3 unsur itu berdasarkan hasil wawancara dengan rekan-rekan pelamar dan juga berdasarkan penilaian pribadi dari 3 unsur itu terhadap kinerja dan kompetensi rekan-rekan pelamar selama menjadi tenaga honorer di instansi masing-masing. Penilaian kesesuaian ini sebenarnya dilakukan oleh 3 unsur, tapi pada peraturannya bisa dikatakan bahwa bisa dilaksanakan hanya melibatkan 1 unsur. Jadi dibutuhkan pembobotan penilaian ketika unsur-unsur tersebut menilai. Ketika 3 unsur tersebut bisa melakukan penilaian, maka kepala sekolah akan memperoleh komposisi 50%, guru senior akan memperoleh komposisi 30%, dan pengawas adalah 20%. Namun ketika kepala sekolah berhalangan, maka guru senior akan mendapatkan komposisi 60%, sedangkan pengawas akan memperoleh komposisi 40%, seperti pada tabel. Demikian seterusnya, sampai ketika hanya 1 unsur yang bisa melakukan penilaian, maka unsur tersebut akan memegang komposisi 100% pada hasil akhir penilaian kesesuaian antara kompetensi dengan kinerja. Pada tahap berikutnya, tahap ketiga adalah penilaian kesesuaian kinerja dan latar belakang. Penilaian ini akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan BKP/SDM. Seperti halnya penilaian pada tahap 2, penilaian ini juga tidak melibatkan pelamar secara langsung, karena penilaian ini dilakukan secara tertutup dengan sistem komputerisasi.
Jadi nanti unsur dari Dinas Pendidikan dan BKPSDN juga akan menjawab berbagai macam hal terkait kesesuaian kinerja dengan latar belakang yang bersumber pada data-data pelamar yang sudah masuk dan juga inputan dari 3 unsur penilai pada tahap 2, yaitu dari kepala sekolah, dari pengawas, dan dari guru senior. Jadi, apa yang harus dipersiapkan oleh rekan-rekan pelamar? Secara khusus tidak ada. Karena pada dasarnya, pada saat observasi, rekan-rekan hanya akan melakukan wawancara dengan 3 unsur, yaitu pengawas, kepala sekolah, dan guru senior pada unit kerja rekan-rekan masing-masing. Jadi nanti rekan-rekan hanya tinggal memaparkan apa yang ditanyakan berdasarkan kemampuan rekan-rekan, berdasarkan apa yang sudah pernah rekan-rekan laksanakan, dan berdasarkan apa kompetensi rekan-rekan selama rekan-rekan mengabdi sebagai tenaga honorer di unit kerja masing-masing. Jadi bagaimana rekan-rekan? Sudah lebih paham kan? Dan sudah lebih siap untuk menghadapi observasi? Ingat, satu-satunya yang perlu diperhatikan adalah seleksi wawancara.